Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Diva Hanggar Putrianas, mahasiswa PBG PGSD 1 yang akan menjelaskan nomor 1 dari mata perkuliahan pemahaman peserta didik. Baik, untuk nomor 1 saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behaviorism. Menurut saya, teori belajar behaviorism merupakan proses belajar yang memperlakukan peserta didik dengan cara membiasakan hal yang dapat membangkitkan rasa senang dalam belajar ketika mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Nah, untuk contoh dari teori belajar behaviorism adalah memberikan reward kepada peserta didik. Nah, reward tersebut bisa berupa nilai tambahan, pujian, dan benda. Nah, untuk memberikan reward dapat dilakukan jika peserta didik telah mencapai pencapaian yang diinginkan oleh pendidik. Baik, untuk teori belajar selanjutnya, kita menuju ke teori sosial kognitif. Menurut saya, teori sosial kognitif merupakan proses belajar yang menonjolkan dari segi pengalaman baru dan pengamatan. Jadi, untuk contoh teori sosial kognitif, kita dapat mengambil satu contoh, yaitu peserta didik meniru perlakuan baik dari pendidik. Nah, untuk yang terakhir adalah teori konstruktivisme, yaitu merupakan sebuah proses belajar yang dimana peserta didik dapat menafsirkan informasi yang didapat dari pendidik yang kemudian diungkapkan ataupun dipraktekkan dengan caranya sendiri. Jadi, contoh dari teori belajar konstruktivisme adalah pendidik menyampaikan materi, kemudian pendidik memberikan sebuah permasalahan yang merangsang keingintahuan peserta didik. Dan itulah merupakan pengertian dan contoh dari teori belajar behaviorism, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiwi Masrullah dari PGSD 1, mahasiswa PBG Prajabatan 2022. Saya akan menjelaskan tentang konstruktivisme pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang konstruktivisme pada suatu pembelajaran atau disebut juga dengan problem-based learning. Model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada suatu masalah. Pembelajaran konstruktivisme tampak pada upaya pemberian peran yang lebih besar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Konstruktivisme menuntut siswa mengerti dan membangun sistem berpikirnya sendiri atau disebut juga dengan otonom. Di sini, guru perlu memilih hal-hal yang perlu dilakukan guna mengarahkan siswa agar aktif membangun pengetahuannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Iza Kamalia. Saya mahasiswa PPG Prajabatan bidang studi PGSD 001. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami pada nomor 3 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke poin A. Menurut kami, solusi yang tepat untuk permasalahan yang dialami oleh Tania ini yaitu dengan cara kita dapat mengubah gaya belajarnya. Yang awalnya hanya monoton itu saja, sekarang kita bisa mengubah gaya belajarnya itu lebih menyenangkan dan lebih menarik, seperti menggambar, melukis, bernyanyi, serta bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Kemudian kita juga harus memberikan motivasi atau dorongan-dorongan positif untuk Tania ini agar lebih semangat lagi dalam belajarnya dan meraih kesuksesannya. Sekarang yaitu poin kedua, yaitu poin B. Nah, menurut kami
kami harus memberikan sugesti kepada Samuel ini untuk meningkatkan kepercayaan diri yang ada pada diri Samuel ini, dan memberikan arahan atau motivasi-motivasi kepada Samuel bahwa sebuah kesuksesan itu berawal dari sebuah kegagalan. Kita tidak akan mencapai kesuksesan tanpa adanya kegagalan. Nah, jadi kita harus memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada diri Samuel agar terus mencoba hal-hal yang lainnya. Jangan sampai dia takut untuk gagal. Nah, sekarang pada poin ketiga, yaitu poin C. Menurut kelompok kami, kita dapat memberikan arahan kepada Sandra agar lebih menghormati atau menghargai hasil dari orang lain. Dan kita tidak boleh meremehkan pekerjaan atau hasil dari orang lain, karena belum tentu kita lebih baik dari orang tersebut. Dan setiap langit pasti ada langit lagi di atasnya, seperti itu. Nah, sekarang pada poin yang terakhir, yaitu poin D. Nah, menurut kelompok kami pada poin D ini, langkah yang harus dilakukan lebih awal yaitu kita dapat memberitahukan ke kondisi Robert di sekolahnya bagaimana, agar bibi Robert ini tahu keadaan Robert sesungguhnya di sekolahan. Serta kita juga dapat memberikan arahan kepada bibi Robert ini agar bibi Robert lebih memperhatikan Robert dan memberikan motivasi positif kepada Robert agar Robert ini dapat meningkatkan belajarnya dan dapat mencapai kesuksesannya nantinya. Nah, baik, sekian dari paparan saya di atas tadi. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.